Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa ya hidup seorang wanita selalu terasa seperti punya timeline yang tidak terlihat? Sekolah selesai, lalu ditanya kapan kerja. Sudah kerja, ditanya kapan menikah. Sudah menikah, ditanya lagi kapan punya anak. Seolah-olah hidup ini selalu ada target yang harus dikejar, tanpa pernah benar-benar ditanya, apa kamu bahagia dengan hidupmu? Dan anehnya, pertanyaan itu sering datang bukan dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain, sesama wanita. Kadang aku duduk diam dan berpikir, apa sebenarnya arti jadi seorang wanita di zaman sekarang? Dulu, aku berpikir jawabannya sederhana. Menjadi wanita itu adalah tumbuh, bekerja, lalu menikah, dan hidup bahagia. Tapi semakin aku dewasa, aku mulai sadar, ternyata hidup tidak sesederhana itu. Ada wanita yang memilih menikah cepat, ada yang memilih mengejar cita-cita lebih dulu, dan ada yang memilih menunda. Ada juga yang sampai saat ini masih bertanya-tanya, aku harus pilih yang mana? Dan yang lebih membingungkan lagi, semua pilihan itu selalu seperti punya penilaian dari orang lain. Kalau belum menikah, dibilang terlalu pilih. Kalau menikah tapi lelah, dibilang tidak bersyukur. Kalau fokus kerja, dibilang terlalu mandiri. Seolah-olah tidak ada pilihan yang benar-benar cukup baik. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah pernikahan itu tujuan atau hanya sebuah fase kehidupan yang kita semua dipaksa untuk masuk ke dalamnya? Sebab yang aku lihat sekarang, tidak semua yang menikah itu lebih bahagia, dan tidak semua yang single itu kesepian. Ada wanita yang menikah impiannya menemukan rumah, tapi justru kehilangan jati dirinya di dalam hubungan itu. Ada juga yang belum menikah, tapi nyatanya ia sedang belajar mencintai hidupnya perlahan-lahan. Aku pernah berpikir kalau cinta itu semestinya membuat kita merasa aman, kenapa malah banyak yang merasa lelah dalam hubungan? Kenapa banyak wanita yang awalnya penuh cinta, lama-lama berubah menjadi penuh pertanyaan? Apakah aku cukup? Apakah aku terlalu banyak meminta? Apakah aku terlalu sensitif? Dan tanpa disadari, banyak wanita yang mulai mengecilkan dirinya sendiri supaya tetap bertahan dalam hubungan. Dan tentang pernikahan, banyak yang bilang pernikahan itu tentang cinta. Tapi semakin aku melihat, semakin aku tahu, pernikahan juga tentang tanggung jawab, ego, komunikasi, luka, dan harapan yang tidak selalu sama. Cinta saja ternyata tidak cukup, karena cinta tanpa pengertian bisa membuat pasangan tetap merasa sendirian. Ada wanita yang setiap waktu berusaha menjadi istri yang baik, tapi jarang sekali merasa dihargai. Bukan karena pasangannya jahat, bukan itu, tapi karena banyak hal yang tidak pernah diucapkan. Ucapan kayak terima kasih, aku menghargai kamu, aku tahu kamu lelah. Hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya sangat besar artinya. Dan ada juga wanita yang bekerja di luar Senin sampai Minggu, pulang dalam keadaan lelah, tapi tetap wajib menjadi kuat. Karena dunia acap kali tidak memberi tempat untuk wanita kelihatan lemah. Kadang aku merasa menjadi wanita itu selalu kudu seimbang. Terlalu lembut salah, terlalu kuat juga salah, terlalu emosional dianggap berlebihan, terlalu diam dianggap tidak peduli. Lalu sebenarnya mesti bagaimana? Aku mulai sadar, mungkin bukan dunia yang mesti selalu pahami kita, tapi kita yang kudu mulai mengerti kitanya dulu. Kayak apa yang sebenarnya kita mau, apa yang benar-benar membuat kita tenang. Kadang aku juga berpikir tentang wanita yang sedang menunggu jodoh, menunggu kepastian, menunggu waktu yang tepat. Dan di tengah penantian itu banyak yang diam-diam merasa tertinggal. Padahal sebenarnya tidak ada yang tertinggal dalam hidup.
Hanya saja, masing-masing kita punya waktunya. Aku pernah merasa takut juga. Takut tidak menikah, takut salah memilih, takut terlambat, takut tidak cukup baik. Tapi semakin aku dewasa, aku mulai tahu takut tidak akan pernah mengubah apapun. Karena yang mengubah hidup adalah keputusan, bukan ketakutan. Kadang aku bertanya lagi dalam hati, kalau suatu saat nanti aku menikah, apa yang sebenarnya aku impikan? Apakah tempat tinggal yang nyaman? Apakah pasangan yang memahami? Apakah hidup yang lebih tenang atau hanya sekedar mengikuti jalan yang dianggap wajar oleh orang lain? Dan di titik ini aku mulai paham sesuatu. Pernikahan bukan tentang menemukan pasangan yang perfect, tapi tentang dua manusia yang mau selalu belajar menjadi lebih baik bersama. Walaupun tidak mudah, walaupun tidak selalu indah. Aku juga mulai sadar tidak semua hubungan yang bertahan itu sehat. Dan tidak semua hubungan yang kandas itu gagal. Karena kadang perpisahan adalah cara kita menyelamatkan hidup. Dan untuk wanita seperti aku atau siapapun yang sedang bertanya-tanya tentang hidup, cinta, dan pernikahan, aku ingin mengatakan sesuatu pada diriku. Tidak apa-apa kalau kamu belum sampai di titik yang kamu inginkan. Tidak masalah kalau hidupmu tidak berjalan secepat yang lain. It's okay kalau kamu masih bingung, masih belajar, masih mencari arah. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berjalan di waktumu. Dan kamu tidak wajib membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak juga kepada dunia. Dan tidak juga kepada siapapun yang bertanya-tanya. Kamu berhak memilih hidup yang membuatmu tenang. Kamu berhak mencintai tanpa kehilangan jiwamu. Dan kamu berhak untuk berhenti sejenak tanpa merasa gagal. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kamu akan mengerti bahwa semua kebingungan, semua penantian, semua rasa takut itu ternyata sedang membentuk kamu menjadi lebih kuat. Dan untuk saat ini, cukup satu hal saja yang perlu kamu ingat. Kamu tidak terlambat, tapi kamu sedang bertumbuh.